Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, Bu Olan. Oke, anak-anak semuanya, apa kabarnya nih? Gimana? Sudah siap menerima materi perkuliahan hari ini? Siap dong. Oke, hari ini Ibu akan membahas mengenai analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, kemudian ada pengujian karyawan, dan orientasi karyawan. Namun, sebelum memulai perkuliahan, seperti biasa, tundukkan hati dan kepala sejenak dengan membaca Ummul Quran agar perkuliahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Oke, anak-anak semuanya, kita mulai materi perkuliahan hari ini ya. Yang pertama, kita mulai dengan analisis pekerjaan. Ada yang tahu analisis pekerjaan apa? Sudah tahu lah ya. Cuma Ibu akan menguraikannya lagi. Analisis pekerjaan adalah suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, kemudian mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Kemudian, apa itu tujuan daripada analisis pekerjaan? Tujuan daripada analisis pekerjaan ada 3. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Apa itu istilahnya? Right man on the right place. Kemudian yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, satisfaction. Kemudian yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Jadi, iklim kerja yang kondusif akan mempengaruhi daripada kinerja seorang karyawan tentunya. Lanjut kepada metode analisis pekerjaan. Apa saja yang ada di dalam metode analisis pekerjaan? Yang pertama, metode yang digunakan biasanya untuk menganalisis pekerjaan itu adalah menggunakan metode kuesioner dengan menyebar kuesioner, kemudian nanti diisi. Kemudian metode wawancara secara face to face. Kemudian metode pencatatan rutin. Ada lagi metode observasi dengan penelitian dan pengamatan ya. Kita lanjut materi selanjutnya mengenai perencanaan sumber daya manusia. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resources Planning adalah yang menghubungkan antara kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup untuk kompeten mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi semacam peramalan ya, estimate, semacam peramalan. Apa saja kira-kira tahapan perencanaan sumber daya manusia itu? Tahapan sumber daya manusia itu ada yang pertama menganalisis tujuan organisasi, kemudian di dalamnya yang perlu kita ketahui dan analisis adalah tujuan departemen atau organisasi itu sendiri apa, kemudian tujuan fungsionalnya apa saja, dan selanjutnya kita melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada saat ini ya. Contohnya seperti tenaga kerja, kapasitas, dan kemampuan latar belakang pendidikan, kinerja hingga potensi sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya eksternal potensial yang akan direkrut. Kemudian selanjutnya, kita harus memperkirakan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Kira-kira mempertimbangkan apakah perlu adanya penambahan tenaga kerja. Jika perlu, maka kita harus lakukan rekrutmen, tapi jika tidak, mungkin kita dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau karyawan yang sudah ada saat ini. Kemudian, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Kira-kira kalau seandainya kita lakukan open recruitment, kita menjadi kelebihan atau tidak, atau kekurangan. Atau bahkan kalau seandainya kita tidak rekrut karyawan, apakah tenaga kerja kita mengalami kekurangan dalam pasokan sumber daya manusia yang ada? Tentunya sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Apa saja?
rencana-rencana tindakan sumber daya manusianya. Apakah perlu kita lakukan perekrutan baru, atau bahkan kita lakukan pelatihan, atau mungkin kita lakukan mutasi atau transfer antar departemen, atau mungkin hal yang paling sangat ditakutkan, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jika memang itu harus yang dilakukan, ya tentu itu merupakan suatu rencana atau tindakan sumber daya manusia yang harus kita rumuskan. Kemudian kita lanjut kepada pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Kita harus membandingkan antara rencana sumber daya manusia dengan penerapan aktual yang harusnya dilakukan untuk memastikan tindakannya itu sudah sesuai dengan ketersediaan jumlah karyawan yang diperlukan. Tentunya untuk berbagai pekerjaan pada organisasi yang bersangkutan. Oke. Kita lanjut kepada pengujian dan seleksi karyawan. Proses seleksi itu sangat menentukan bagaimana sumber daya manusia itu unggul atau tidaknya. Karena di proses seleksi itulah tahap awal dalam penentuan sumber daya manusia yang ada. Jadi proses seleksi itu adalah merupakan rangkaian tahap-tahap yang khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Kemudian proses tersebut itu dimulai ketika pelamar melamar pekerjaan, kemudian diakhiri dengan keputusan penerimaan karyawan tersebut. Kira-kira apa tujuan seleksi karyawan itu? Tujuan dari seleksi karyawan itu adalah memilih tenaga kerja yang diinginkan, memilih atau mengevaluasi pelamar atau calon karyawan, sehingga nanti suatu saat bisa diletakkan di posisi yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas, pendidikan, dan latar belakang yang dimiliki dari seorang calon karyawan tersebut. Kemudian, apa-apa saja jenis-jenis seleksi? Jenis seleksi itu ada seleksi administrasi, ada seleksi secara tertulis, ada seleksi secara tidak tertulis juga. Kemudian, proses dan tahapan seleksi itu apa? Definisinya adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh sebuah keputusan. Mereka diterima atau bahkan ditolak sebagai karyawan baru. Di sini sudah ada yang mencoba melamar pekerjaan? Boleh sharing ya. Oke, selanjutnya tahap terakhirnya adalah setelah calon karyawan tersebut diseleksi, kemudian diadakan pengujian tes seperti tadi, ada tes secara tertulis maupun tidak tertulis. Setelah mereka melalui beberapa rangkaian-rangkaian tahapan dalam proses seleksi karyawan, hingga akhirnya mereka diterima, di-approve dari sebuah perusahaan. Maka tahap awal lagi yang harus mereka lakukan di awal pertama kali mereka masuk dalam dunia kerja adalah orientasi sumber daya manusia. Orientasi sumber daya manusia ini adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan yang baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Ini adalah tahap pengenalan bagi karyawan baru. Kira-kira apa ya tujuan orientasi ini? Tentunya tujuan orientasi ini adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada karyawan, sehingga karyawan baru itu bisa segera beradaptasi dengan tempat kerjanya, diterima oleh rekan sekerjanya, kemudian dapat segera memulai kinerja dan produktivitasnya. Ada yang mikir tuh baru masuk kerja, terpikir, ini kira-kira bos aku galak nggak ya? Kira-kira teman kerja aku orangnya easy going nggak ya? Seperti itu. Nah, itu dia tujuan orientasi, memperkenalkan lingkungan kerja yang baru. Kemudian tahapan orientasi apa saja? Ada 5 tahapannya. Yang pertama tahap perkenalan, kemudian tahap penjelasan tujuan perusahaan, kemudian sosialisasi kebijakan, kemudian ada jalur komunikasi, yang terakhir ada proses monitoring. Selanjutnya kita akan masuk kepada keuntungan. Apa saja keuntungan? Benefit daripada orientasi ini terhadap sumber daya manusia tentunya, terhadap karyawan baru yang baru bergabung tadi, yang baru join di dalam suatu perusahaan.
Tentunya akan meningkatkan kecocokan antara si karyawan baru tadi dengan budaya organisasi yang ada di sana. Seperti misalkan di Universitas Putra Indonesia, dosennya kan setiap pagi begitu masuk datang ke kampus, kita semua mesti mengadakan dulu pengajian, zikir bersama, doa Asmaul Husna di Masjid Rahmatan lil Alamin. Nah, bagi ada calon dosen baru yang sudah dinyatakan menjadi seorang dosen, tentu itu menjadi satu yang baru bagi dosen baru tersebut. Nah, itu orientasi bagi dosen baru tersebut berada dengan budaya UPI yang agamais. Oke. Nah, Ibu rasa untuk materi perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh di komen di kolom komentar. Akhir kata, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama karena perkuliahan kita sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.